Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia menilai konglomerasi beras menjadi pemicu kisruh harga gabah dan beras saat ini. Namun sayangnya, pemerintah terus menutup mata. Itulah yang sebenarnya yang Perpadi sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang begini harus di-stop. Membangun penggilingan padi harus di-stop. Kenapa? Kemampuan penggilingan padi kita secara nasional itu lebih dari 4 kali dari kemampuan produksi gabah sendiri. Lebih 4 kali. Artinya sudah terjadi persaingan kan di dalamnya. Ditambah lagi investasi baru. Makin persaingannya kan makin. Nah, siapa yang menang? Kalau bersaing pasti yang punya modal. Itulah yang terjadi di lapangan. Jadi di lapangan mestinya gabah itu tidak perlu kemana-mana. Gabah ini cukup di situ digiling oleh yang ada di desa itu. Nah kemudian tentunya regulasi yang kita harapkan yang gede-gede boleh, tetapi dia hanya melakukan menggiling rice to rice istilahnya. Jadi beras yang dihasilkan oleh penggilingan padi kecil setempat baru masuk ke penggilingan padi besar, diolah untuk dipasarkan ke antar daerah. Itulah beras-beras yang dianggap beras premium tadi, yang memiliki kualitas yang lebih tinggi, harganya lebih mahal. Jadi ada pembagian tugas, jangan semua diambil, mulai dari gabah sampai ke berasnya. Lah yang kecil ini mau dikemanakan? Perpadi beranggapan pemerintah mendiamkan praktik monopoli yang terjadi di depan mata. Akibat praktik konglomerasi beras menguat dari hulu ke hilir. Suka tidak suka, mau tidak mau, sudah pasti akan mempengaruhi harga gabah dan beras nasional. Nah, sehingga akhirnya apa? Di situ terjadi hal yang tidak sehat. Tidak sehatnya bagaimana? Setiap saat penggilingan padi besar ini dengan tangan kanannya tadi yang ada di daerah mana akan panen, tangan kanannya itu akan datang ke sana dengan membawa akan membeli dengan harga tertentu. Nah, biasanya harga tertentu ini selalu di atas, cenderung di atas harga yang biasanya disepakati antara petani dan penggilingan padi setempat. Pemerintah dinilai telah memfasilitasi praktik konglomerasi, namun tudingan itu ditampik oleh Badan Pangan Nasional. Kenapa ada relaksasi kemarin tanggal 8 sampai tanggal 23 Maret? Kenapa kira-kira? Karena kita mau memflush out stok yang harganya dibelinya dengan harga yang tinggi. Ya toh, ditambahin Rp1.000 menjadi 14.900. Kemudian kemarin dalam rapat kabinet, saya menyampaikan ke Pak Presiden, Pak, karena ini dekat Lebaran, ya kita boleh nggak kita relaksasi dulu, kita panjangin. Loh kenapa diperpanjang? Supaya stok ini, ketersediaan ini ada. Dengan nanti relaksasi ini berlaku sebulan setelah tanggal 23, berarti 23 April. Ya. Setelah itu saya akan kumpulkan lagi seluruh stakeholders perberasan. Akademisi silahkan ngitung. Serikat Petani Indonesia silahkan hitung. HKTI hitung. Bulog hitung. Badan Pangan hitung. LIPI, BRIN ya. BRIN hitung ya. Semuanya menghitung. Ya. Tapi dari awal saya udah sampaikan bahwa apapun keputusan pemerintah itu tidak akan pernah bisa 100% membuat happy semua. Negara sudah punya beragam lembaga untuk mengurus beras nasional. Pemerintah juga punya kuasa untuk mengatur stabilitas stok dan harga beras. Namun nyatanya, kini pontang-panting tidak berdaya mengendalikan harga beras. Tidak semestinya negara kalah dengan konglomerasi dan monopoli hingga rakyatnya menjerit karena kesulitan membeli beras dari negeri sendiri. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.